Great. Tema hari ini, reorder love, reorder lives, ya. Menata ulang cinta, menata ulang hidup. Teman-teman, pernahkah kita merasa hidup ini kacau balau? Bukan karena kita bodoh, bukan, ya. Bukan karena kita malas, tapi karena kita salah menaruh prioritas cinta kita, ya. Kalau urutan cinta kita berantakan, maka hidup kita juga berantakan. Tapi ketika kita biarkan Tuhan menata ulang cinta kita dan kita sendiri mau, ini penting ya, kita mau ditata ulang, maka hidup kita pun ikut tertata ulang. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, coba jujur ya, kita bisa bangun pagi-pagi sekali demi ngejar flash sale di marketplace. Kita rasanya semangat ya. Tapi kalau bangun pagi untuk berdoa, alasannya ada aja. Masih ngantuk lah. Dan kita seakan-akan mencari pembenaran. Tuhan pasti ngerti kok. Ya enggak? Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling kita cintai? Diskon atau flash sale ya, obral harga, atau Tuhan? Kalau jawabannya diskon, artinya apa? Kita butuh reorder love, butuh ditata ulang cinta kita, ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu intinya berbicara kasihilah Tuhan dan sesama. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Yesus sudah kasih formula hidup yang tertata. Tuhan dulu, sesama, baru diri kita. Ya enggak? Ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus ya, Markus 10 ayat 17 sampai 22 ya. Dia ingin hidup kekal, tapi cintanya lebih besar kepada hartanya. Akhirnya ia pergi dengan sedih. Itu yang terjadi kan? Bukankah seringkali kita juga begitu? Kita cinta Tuhan tapi lebih cinta kenyamanan, lebih cinta gengsi, lebih cinta pengakuan orang lain. Akhirnya hidup kita tidak pernah benar-benar tertata. Yesus mau menata cinta kita ulang ya. Kalau cinta kita benar, hidup kita pun pasti benar, ya. Nah, saya pernah lihat orang begitu cinta handphonenya ya, passwordnya wah berlapis-lapis, bahkan sidik jari lah, wajah, pola, pin. Kalau handphonenya jatuh panik. Aduh, sayangku jatuh, ya. Itulah. Tapi kalau Alkitab ketelisut atau kata-kata jatuh ya, dia tenang aja, tinggal ditiup aja debunya, ya. Ya, kalau handphone kita selalu on update, jangan biarkan Alkitab kita jadi file yang expired. When love is misplaced, love is disorder, but when love is reordered, life is restored. Ketika cinta salah tempat, hidup jadi kacau. Tapi ketika cinta ditata ulang, hidup dipulihkan ya. God doesn't just want to be on your priority. Ya. Saya ulang lagi ya, God doesn't just want to be on your priority list. He wants to be on your whole life. Tuhan tidak hanya mau ada di daftar prioritas ya, tapi dia mau jadi seluruh hidup Anda. Pertanyaannya sekarang ya, tolong jawab jujur ya, jawab terhadap diri sendiri. Perhatikan saya ke depan. Halo, apa yang saat ini paling saya cintai melebihi Tuhan, meski tidak saya akui? Ayo jujur. Bagaimana tanda nyata bahwa cinta saya kepada Tuhan lebih besar daripada cinta pada dunia?
Apakah hidup saya sudah menunjukkan bahwa kasih saya kepada sesama itu nyata? Dan terakhir, jika orang lain menilai hidup saya, apakah mereka bisa melihat Yesus di dalam saya? Teman-teman, pesan moralnya, ketika cinta kita ditata ulang oleh Tuhan ya. Tuhan nomor 1, sesama nomor 2, dan diri sendiri nomor 3. Maka hidup kita akan menemukan ritme yang indah. Reorder love brings reorder lives ya. Saya ulang lagi, reorder love brings reorder lives. Cinta yang benar menata hidup yang benar. Closing statement-nya adalah jangan biarkan dunia menata cinta kita, biarkan Yesus yang mengatur ulang. Kalau cinta kita beres, hidup kita beres, dan dunia bisa melihat Yesus melalui diri kita. Remember this, love reorder, life transform, mission unstoppable. Cinta ditata ulang, hidup diubah, misi tidak terbendung. Wow, keren ya, luar biasa. Mari kita tinggalkan zona nyaman kita dan kita keluar dari zona nyaman itu ya. Kabarkan Injil, jalankan amanat agung, dan bawa orang lain untuk mengenal Yesus yang menata ulang hidup kita. Teman-teman, saya ingatkan ya, kita ada di putaran terakhir. Ini bukan lagi waktunya main-main dengan iman. Ini waktunya hidup sungguh-sungguh untuk Kristus. Don't just play a church, but be the church. Jangan sekedar main jadi gereja-gerejaan, tapi jadilah gereja yang hidup. Time wasted is soul wasted. Waktu yang disia-siakan artinya apa? Jiwa yang terhilang. You only live once, but if you live it for Christ, once is enough. Kita hanya hidup sekali. Tapi kalau hidup itu untuk Kristus, sekali itu sudah cukup. Mari bangkit, melekat pada pokok anggur yang benar, Yesus Kristus, dan bawa jiwa-jiwa sebagai buah yang harum untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Hidup ini singkat, tapi dampaknya bisa kekal. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.